Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan membahas tentang materi limit hingga dengan fungsi trigonometri. Seperti yang kita ketahui, di pekan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang limit hingga fungsi aljabar. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang fungsi trigonometrinya. Nah, bagaimanakah cara penyelesaiannya? Kita lihat untuk yang pertama. Dalam menentukan hasil limit hingga fungsi trigonometri, misalkan diketahui limit X menuju hingga dari X dikali dengan tan 1 per X, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Sementara yang kita ketahui rumusnya adalah limit X menuju hingga, tapi fungsi aljabar. Tapi kita tahu bahwa di fungsi trigonometri ini ada rumus limit X menuju 0 sin X per X sama dengan 1, ataupun limit X menuju 0 tan X per X sama dengan 1, dan seterusnya. Nah, untuk secara konsep, di sini saya tuliskan bagaimana caranya memisalkan variabel yang ada di soal, yaitu variabel yang ada di soal ini adalah X, kemudian diubah menjadi variabel lain dengan bentuk Y sama dengan 1 per variabel yang ada, yaitu Y sama dengan 1 per X, sehingga berlaku hubungan X sama dengan 1 per Y. Dan limit X yang tadinya menuju hingga akan berubah menjadi limit Y mendekati 0. Sehingga nanti akan kembali dengan rumusan limit X menuju 0 sin X per X sama dengan 1, ataupun limit X menuju 0 tan X per X sama dengan 1, seperti rumus yang sebelumnya. Ya, saya akan tuliskan penjelasannya. Jadi, tadi diketahui limit X menuju hingga dari X dikali tan 1 per X ya. Nah, kita misalkan. Misal, ini adalah Y. Y itu adalah 1 per X. Kenapa harus Y sama dengan 1 per X? Jadi memang secara konsep, cara mengerjakannya adalah dengan memisalkan 1 per variabel yang ada di soal. Maka ini akan berlaku X sama dengan 1 per Y. Nah, tadinya limitnya X menuju 0, X menuju hingga, ini akan berubah menjadi limit Y menuju 0. Kenapa seperti itu? Awalnya kan X-nya ini menuju hingga. Kalau kita masukkan hingga ke sini, ke 1 per X ini, maka 1 per hingga itu adalah 0. Jadi, ketika dimasukkan, maka limitnya akan berubah menjadi limit Y menuju 0. Limit Y menuju 0, X yang ada di sini, akan berganti menjadi 1 per Y. Kemudian tan-nya tetap, kemudian 1 per X akan berubah menjadi Y. Nah, kalau kita lihat, ini akan membentuk limit Y menuju 0 dari tan Y per Y. Nah, tan Y per Y untuk Y-nya menuju 0. Sama seperti rumus yang di trigonometri, yaitu hasilnya adalah 1. Seperti ini. Kalau sekiranya masih belum memahami, maka kita akan lanjutkan dengan contoh soal saja, supaya bisa lebih paham. Ya, untuk contoh soal 1, tentukan nilai dari limit Y menuju hingga 1 per Y dikali kotangan 1 per Y. Nah, di sana limitnya Y menuju hingga, berarti jangan variabelkan lagi dengan Y, tapi dengan X. Jadi, Y di sini misal ya, kita misalkan X boleh, Z boleh, misalkan Z sama dengan 1 per Y, maka Y sama dengan 1 per Z. Nah, kebetulan di sana semuanya dalam bentuk 1 per, jadi limit Y menuju hingga di sini menjadi Z menuju hingga, 1 per Y berubah jadi Z, kotangan kotangan dari 1 per Y, berarti kotangan Z. Maka dia akan menjadi limit Z menuju hingga. Kotangan itu adalah 1 per tan ya, berarti Z dikali 1 per tan Z. Atau kalau dituliskan limit Z menuju hingga Z per tan Z. Seperti ini. Nah, ini akan menghasilkan lagi sesuai dengan rumusnya. Oh iya, maaf saya melakukan kesalahan ya. Dari sini ya.
Nah, ini sudah berubah, bukan lagi tak hingga tapi 0. Ya. Nah, ini hasilnya adalah 1, sesuai dengan rumusnya. Kalau sekiranya masih belum paham lagi, kita lanjut dengan contoh soal yang kedua. Yang kedua, limit X menuju tak hingga tan 5 per X dikali kosekan 3 per X. Maka, kita misalkan X yang di sana kita rubah menjadi Y. Y adalah 1/per X. Nah, nggak apa-apa ya, kita siap-siap saja. Kali saja ada yang harus kita rubah. Nah, ini tidak harus, tergantung soalnya ya. Tapi berlaku bolak-balik. Untuk limit X menuju tak hingga, maka di sini berubah. Karena variabelnya sudah kita rubah menjadi Y, maka Y-nya menuju 0. Tan 5 per X. Kok ada angka 5, Bu? Gitu, angka 5. Berarti ya sudah, berarti kan 5 dikali 1 per X, maka ini menjadi 5Y. Dikali kosekan. Kosekan itu apa? Kosekan sepersin. Sepersin. Gitu. Atau kalau masih bingung, nggak usah ditulis dulu 1/nya. Tetap dalam bentuk kosekan dulu. Oke, kosekan 3 per X berarti 3Y. Nah, kalau sudah seperti ini, biar mudah. Tadi kalau bingung kan 1/sin, 3-nya ada di atas apa di bawah ya? Nah, itu satu kesatuan. Jadi supaya nggak bingung, saya masih satukan antara kosekan dengan 3Y. Limit Y menuju 0. Nah, ini menjadi tan 5Y dikali 1/sin 3Y. Nah, jadi satu kesatuan si sudutnya ini. Nggak boleh 1/sin, 3Y-nya di atas. Nggak boleh. Jadi ini adalah limit Y menuju 0 tan 5Y per 3Y. Maka dengan rumus ini adalah A dan ini adalah B, maka hasilnya, maaf. Ini kurang ya. Nah, kurang sin. Nah, gini. Maka tan per sin menuju 0. Ini kembali lagi ke bentuk ini. Diambil koefisiennya, maka hasilnya adalah 5/3. Seperti ini. Ya, mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Jadi ketika kita berlanjut ke contoh soal 3, kalian tidak menemukan kesulitan. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, contoh soal yang ini terlihat sedikit berbeda ya. Kok bentuknya X pangkat min 1. Tapi kalau kalian paham bahwa X pangkat min 1 itu adalah 1/X, maka tidak perlu dikhawatirkan. Jadi, Ibu tuliskan kotangan 5 per X. Jadi, X pangkat min 1 ini adalah 1/X. 1/X, gitu ya. Dikali sin X pangkat min 1, maka jadi 1/X. Nah, kotangan 5 per X ini masih menujunya tak hingga. Bu, boleh nggak tidak dimisalkan? Tidak boleh, ini harus dimisalkan. Misal, Y sama dengan 1/X. Maka akan menjadi limit Y menuju 0 dari kotangan 5Y dikali dengan sin Y. Nah, kan rumus kotangan nggak ada nih, adanya sin sama tan. Berarti kotangan itu adalah limit Y menuju 0, sin Y per tan 5Y. Karena kotangan itu adalah sepertan. Jadi hasilnya adalah 1/5. Koefisiennya 1/5. Oke, sudah sampai sini contoh soal 3 mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kita lanjutkan dengan contoh soal 4. Limit X menuju tak hingga, Y menuju tak hingga, dari akar 6Y dikali cos 3 per akar Y dikali sin 5 per akar Y. Nah, karena di sini akar, variabel yang tertera di sini akar, maka kita misalkannya dengan satu per variabel yang tertera, yaitu akar juga. Jadi misal
aja ya, X sama dengan 1 per akar Y. Maka akar Y ini berarti 1 per X. Jadi, limit yang tadinya Y menuju tak hingga akan menjadi limit X menuju 0. Kemudian akar 6, ini akar 6 akar Y. Gitu, jadi konsepnya, atau kalau masih bingung, saya tuliskan dulu deh. Saya tuliskan secara berurutan ya. Nah, tadinya kan akar 6Y. Ini kita tuliskan akar 6 dikali akar Y. Kemudian ini masih cos 3 per akar Y dikali sin 5 per akar Y. Seperti ini dulu. Nah, jadi terlihat ya. Nanti ini akan berubah menjadi limit. X menuju 0 akar 6 dikali 1 per X gitu ya. Terus kemudian cos 3x, 3x ya, 3 per akar Y. Akar Y itu 1 per akar Y adalah X, berarti ini 3x maksudnya, dikali sin 5 per akar Y menjadi 5x. Ya, kita lanjut di slide berikutnya saja. Nah, akan menjadi limit X menuju 0, akar 6 tadi ya, akar 6, kemudian akar Y-nya adalah 1 per X, kemudian dikali dengan cos 3X dikali sin 5X. Seperti ini tadi di halaman sebelumnya. Nah, ini cos bagaimana nih pasangannya? Nah, yang harus ada pasangannya ketika menuju 0 adalah sin. Maka, kita menuliskannya bisa limit X menuju 0, sin 5X per X. Lalu akar 6-nya gimana? Akar 6-nya biarkan saja. Jadi, dikali akar 6-nya boleh taruh depan, boleh ditaruh di sini juga. Nah, akar 6 akan berdiri sendiri, kemudian ini limit X menuju 0 dari sin 5X per X adalah 5, kemudian cos 3 dikali 0. Nah, 3 dikali 0 itu 0, berarti cos 0 ini 5 akar 6 dikali 1. Hasilnya adalah 5 akar 6. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ya, kita kembali ke contoh soal 5. Di sini diminta menentukan nilai dari limit X menuju tak hingga 1 min cos 4 per X per 1 per X dikali tan 3 per X. Langkah pertama kita misalkan. Misal, yang pertama kali kita misalkan adalah 1 per X ya. Jadi Y sama dengan 1 per X, maka berlaku limit yang tadinya X menuju tak hingga akan berubah menjadi Y menuju 0. 1 min cos, karena di sini ada 4 per X, maka kita tuliskan menjadi 4Y per Y dikali dengan tan 3Y. Nah, kalau kalian perhatikan, ada bentuk 1 min cos di sini. 1 min cos ini, ingatnya adalah bentuk 1 min 2 sin kuadrat ya, yang cosnya. Cosnya akan kita rubah ke bentuk 1 min cos 2 sin kuadrat. Nah, saya lanjutkan di sebelah ya. Kita lanjutkan di sini. Limit Y menuju 0 dari 1 min cos 4Y per Y dikali tan 3Y. Kita akan ubah bentuk cosnya menjadi 1 min cos, 1 min 2 sin kuadrat. Karena di sini 4 berarti menjadi 2 ya. 2Y per Y dikali tan 3Y. Maka limit Y menuju 0, 1 dikurang 1 hasilnya 0. Kemudian minus akan menjadi 2 sin kuadrat 2Y per Y dikali tan 3Y. Nah, ini kita akan pecah saja. Limit Y menuju 0, 2 sin 2Y dikali sin 2Y. Ini pasangkan dengan Y, dan ini pasangkan dengan tan 3Y. Hasilnya adalah 2, ya 2
dikali 2/1 dikali 2/3. Hasilnya adalah 8/3. Seperti itu ya. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh soal 6. Nah, kelihatannya kayak kompleks gitu ya, sulit gitu, tapi pasti bisa. Kita misalkan dulu. Misal, Y sama dengan 1/X. Maka, langsung aja ya, limit X menuju hingganya akan berubah menjadi limit Y menuju 0. Sin 3/X akan menjadi sin 3Y per 1 min cos 2Y. Nah, kan di sini ada X ya, maka kita butuh nih X sama dengan 1/Y. Ini dikali dengan 1/Y dikuadratkan, dikali lagi dengan sin Y. Nah, lumayan agak panjang nih. Kita lanjut di halaman berikutnya atau di sini aja dulu ya. Bisa nggak? Terlalu mepet ya. Ini kita ke samping ya. Ya, kita lanjutkan. Dari slide yang sebelumnya tadi, limit Y menuju 0 dari sin ya, tadi sin 3Y per ini ya, per 1 min cos 2Y gitu ya, dikali dengan 1/Y kuadrat tadi, tapi kuadratnya saya letakkan di sini, 1 kuadrat tadi 1, kemudian dikali dengan sini. Seperti ini. Nah, supaya memudahkan, kalau kita di bawah nih, di bagian penyebut 1/Y kuadrat, maka Y kuadratnya bisa naik ke atas. Naik menjadi pembilang. Ini menjadi sin 3Y dikali Y kuadrat. Jadi ini naik ke atas. Yang bawah, 1 min cos 2Y. 1 min cos. Ketemu lagi bentuk 1 min 2 sin kuadrat Y. Dikali dengan sin Y. Ini. Maka limit Y menuju 0. Ini sin 3Y. Nah, pasti akan ada 3 pasangan nih. Dikali Y kuadrat. Yang bawah menjadi, ini ibu pasangkannya dengan 2 sin kuadrat Y. Ini dulu nggak apa-apa. Sin Y. Seperti ini. Ini akan menghasilkan kalau kita pisah jadi sin 3Y dikali Y dikali Y. Yang ini pasangkan dengan 2 sin Y. Yang ini pasangkan dengan sin Y. Yang ini pasangkan dengan sin Y. Akan menghasilkan 3/2 dikali 1 dikali 1. Jadi jawabannya adalah 3/2. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal 7. Limit X menuju hingga sin 4/X per 1 min akar 1 min 1/X. Kok kelihatannya seperti sulit ya? Tapi dengan konsepnya, ada hingga, ada trigono, berarti kita pakai pemisahan. Kita misalkan saja dulu. Misal, Y sama dengan 1/X. Maka dia akan berubah menjadi limit Y menuju 0 sin 4Y per 1 min akar 1 min 1/X-nya Y ya. Seperti ini. Nah, karena ada bentuk akar, maka kita kalikan sekawan. Kali 1 plus akar 1 min Y per 1 plus akar 1 min Y. Ini. Nah, kita akan dapatkan, kita lanjut di slide berikutnya. Limit Y menuju 0 dari sin 4Y tadi per 1 min akar 1 min Y dikali 1 plus akar 1 min Y per 1 plus akar 1 min Y. Nah, ini akan kita dapatkan
Bentuk sin 4Y 1 plus akar 1 min Y per, ini akan menjadi depan kali depan, 1 minus 1 min Y. 1 habis minus minus nih, minus ketemu minus jadi plus ya. Jadi plus seperti ini. Maka akan kita dapatkan limit Y menuju 0 sin 4Y per Y. Yang ini 1 plus akar 1 min Y. Seperti ini. Maka ini akan menjadi 4 dikali 1 plus akar 1 min 0. Sama dengan 4 dikali 2. Hasilnya adalah 8. Ini ya. Oke. Ya, karena tadi sudah dijelaskan, cukup banyak ya. Jika ada yang kurang dipahami, silakan boleh ditanyakan di classroom. Dan ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan supaya saya bisa tahu sejauh mana kalian memahami limit hingga untuk fungsi trigonometri ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dikerjakan ya. Terima kasih. Ya, saya tutup dengan ucapan selamat belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.